Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channelnya aku. Hari ini aku akan membahas bagian-bagian tanaman bunga ya, teman-teman. Tapi sebelum kita bahas, aku mau minta maaf dulu ya kalau dalam video ini terdapat banyak kekurangannya. Soalnya jujur aja ya, ini pertama kali aku bikin video seperti ini. Mari teman-teman kita bahas bagian-bagian tanaman bunga. Nah, di sini bagian tanaman bunga ada bunganya, kemudian ada batang, ada daun, dan juga akar yang terdapat di bagian tanah. Kemudian kita bahas ya fungsi bagian tanaman, teman-teman. Tanaman bunga ya khususnya. Nah, ini adalah bunganya atau biasanya kita kenal dengan kelopak bunganya ya. Bunga ini tersendiri terdiri dari ada putih, ada benang sari, ada kelopak bunga, dan juga mahkota bunga. Nah, teman-teman, untuk bunga sendiri memiliki fungsi untuk pembuahan atau penyebaran anak-anak bunganya nanti loh teman-teman. Dengan bantuan angin biasanya bunga akan tumbuh di tempat lain atau berkembang. Nah teman-teman, sebelumnya maaf ya kalau ada suara berisik-berisik mobil, soalnya kebetulan rumah aku di samping jalan. Jadi maaf ya kalau ada selingan suara-suara. Kemudian yang selanjutnya kita lihat ada daun ya teman-teman. Daun ini seperti yang kita kenal, kebanyakan daun berwarna hijau karena daun tersebut memiliki zat hijau daun atau klorofil. Adapun untuk fungsi daun tersebut adalah sebagai tempat fotosintesis, di mana daun menyerap energi matahari menggunakan klorofil untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi energi atau karbohidrat yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan menghasilkan bunga. Kemudian yang keduanya sebagai pertukaran gas atau respirasi. Melalui stomata, daun mengambil karbon dioksida untuk fotosintesis dan melepaskan oksigen sebagai hasil sampingan sekaligus sebagai tempat bernapas. Nah, teman-teman, jadi antara manusia sama tumbuhan itu memiliki saling berhubungan atau saling menguntungkan. Kenapa? Karena ketika kita menghirup oksigen, kita akan mengeluarkan karbon dioksida, teman-teman. Ketika bernapas, seperti kita menghirup udara. Ketika kita tarik napas, maka kita akan menarik oksigen ke dalam tubuh kita. Dan ketika kita menghembuskan napas, teman-teman, nah, maka karbon dioksida yang akan keluar. Nah, karbon dioksida tersebut nanti akan diserap oleh tanaman bunga atau tanaman lainnya. Kemudian, setelah itu bunga tersebut akan mengeluarkan oksigen yang nanti oksigen tersebut dapat diserap oleh kita teman-teman untuk bernapas. Jadi ada saling menguntungkan antara tanaman dan juga manusia. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang batang teman-teman. Untuk batang itu sendiri merupakan penopang supaya tanaman tumbuh tegak ya teman-teman. Meskipun ada sebagian tanaman yang batangnya tidak berdiri tegak seperti tanaman yang merambat. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah akar. Akar ini merupakan bagian tanaman yang tumbuh di bagian tanah, di dalam tanah ya teman-teman. Adapun untuk fungsinya yaitu untuk menopang tanaman agar tidak runtuh. Yang keduanya untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Nah teman-teman, kalau misalnya akarnya nggak ada, otomatis teman-teman tanamannya nanti runtuh loh. Nah, kemudian untuk menyimpan cadangan makanan, di mana teman-teman nanti akar itu akan menyerap berbagai nutrisi maupun air dari dalam tanah. Nanti akar tersebut akan mensuplai nutrisi dan air tersebut ke bagian bunga atau tanaman lainnya. Nah, itulah mengapa kalau di sekarang ini banyak sekali terjadi banjir, longsor, karena kurangnya tanaman, teman-teman. Jadi kan kalau misalkan hujan, airnya nggak bisa diserap sama akar, sehingga airnya langsung aja jatuh ke tanah, sehingga menimbulkan pergeseran-pergeseran tanah atau kita sebut dengan longsor ya. Jadi, untuk kesimpulannya, mari kita sayangi bumi ini, kita tumbuhi bumi ini dengan tanaman-tanaman supaya bisa menjaga kelestarian tanaman dan juga bisa memelihara kelestarian bumi kita. Terima kasih ya teman-teman.